Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan tahun ini memang istimewa karena Ramadan di tengah pandemi dan lebih banyak kita lakukan hampir semua kegiatan di rumah saja. Tarawih di rumah, tadarus di rumah, mengaji di rumah, dan sebagainya. Tapi jangan berkecil hati meskipun di rumah, karena itu adalah keringanan dari Allah. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita untuk berpuasa. Pemirsa, saya mendengar komentar yang berbeda-beda ketika menjalani puasa di rumah saja. Ada yang banyak mengeluh, mungkin bosan, tidak bisa kemana-mana. Ada dia sabar, ya diam saja tapi menahan sesuatu. Tapi ada yang gembira, penuh dengan rasa syukur. Bahkan teman saya yang pulang sebelum wabah ini terjadi dari Wuhan, karena beliau kuliahnya di Wuhan, jatahnya memang pulang. Nah, baru setelah sampai Indonesia, wabah menyebar, termasuk dimulai dari Wuhan itu. Beliau mengatakan kepada saya, alhamdulillah, sangat bersyukur. Jadi yang mestinya sudah harus pulang ke Wuhan, ini masih tetap di rumah bersama keluarga. Jadi rupanya bagi yang bersangkutan, sengsara itu membawa nikmat. Apa yang bagi orang lain mungkin tidak menyenangkan, tetapi pas bagi yang bersangkutan itu menyenangkan. Karena dengan kondisi ini, dia bisa bersama keluarga. Nah, tapi kan dalam hidup ini variasinya banyak sekali. Tidak semuanya menyenangkan. Tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada banyak hal yang berbeda, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itulah yang tadi saya menyebut, untuk beberapa orang itu mengecewakan, untuk beberapa orang itu menyedihkan. Kali ini saya ingin memberi catatan dari sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, dan yang lain-lain, yang mengatakan bahwa orang yang beriman itu memang ajaib, ajaban li amril mu'minin. Amril mu'mini itu ajaib. Kenapa urusan orang yang beriman itu ajaib? Dikatakan ajaib, mengherankan, mengagumkan, itu karena bagi orang yang beriman itu semua itu baik. Apa yang dialami itu dianggap baik. Kulluhu lahu khair. Apa semua yang menimpa itu? Seperti Rasulullah, kalau dia ketemu dengan sesuatu yang menyenangkan, syakaro, dia bersyukur. Tapi kalau dia menemukan atau menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, misalnya seperti wabah semacam ini, sobaro, dia bersabar. Maka sabar itu juga baik bagi dia. Jadi bagi orang yang beriman itu kalau menyenangkan ya bersyukur, tapi kalau tidak menyenangkan ya bersabar. Nah, syukur dan sabar itu dua-duanya semuanya baik. Nah, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah misalnya, Rasulullah itu kalau mendapati sesuatu yang menyenangkan, beliau berucap, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat ini amal soleh menjadi lebih sempurna. Jadi kenikmatan itu bisa dipergunakan untuk menyempurnakan amal soleh. Jadi nikmat bisa menambah kesempurnaan amal soleh. Misalnya kita diberi nikmat rezeki yang banyak, kita bisa berbagi banyak. Kita diberi nikmat sehat, kita bisa melakukan amal yang lebih optimal. Tetapi ketika menemukan dalam realitas kehidupan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, apa yang dirasakan oleh Nabi? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi ini. Berarti apa? Meskipun tidak menyenangkan, tapi Rasulullah juga masih mengatakan alhamdulillah. Jadi sikap batin orang yang beriman itu selalu memuji apapun keputusan Allah. Karena selalu ada hikmah di balik musibah. Tinggal apakah kita bisa mengambil hikmah dari setiap musibah, atau sebaliknya kita kemudian lebih banyak mengeluh, lebih banyak
berkomentar, menyalahkan sana sini, bahkan tidak sedikit orang yang kemudian menyalahkan keadaan, mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, padahal kalau kita berpuasa, kita harus lebih banyak melakukan refleksi. Ketika orang lebih banyak menyalahkan ke dalam, mari kita lihat menyalahkan keluar, mari kita lihat ke dalam. Apa yang harus kita perbaiki dari kita sendiri, terutama sikap-sikap kita ketika menghadapi realitas kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa ittiba Rasul, semuanya kita syukuri, semuanya kita nikmati, karena itu adalah ketentuan Allah. Kalau kita bisa mensikapi dengan positif seperti itu, insya Allah apapun yang kita alami dalam kehidupan tidak akan terasa berat di hati. Tidak ada istilah ambiar. Semuanya akan bisa kita sikapi dengan penuh kegembiraan, dengan tersenyum, karena semuanya pasti ada hikmahnya. Apakah itu nikmat, apakah itu musibah, semuanya kita rasakan dengan penuh rasa syukur. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.